Halo semua teman-teman, aku dimanapun kalian berada. Di sini aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku adalah Lydia Karla Nathanaela. Biasanya aku dipanggil dengan Miss Lydia gitu. Aku udah mulai ngajar itu tahun 2010, 2011 ya. Aku udah mulai ngajar. Kalau udah mulai private tuh mulai aku dari umur SMP ya. SMP aku mulai ngajar private gitu ya. Tapi waktu itu aku nggak terlalu serius karena aku cuman seperti eh, menggantikan guru aja gitu ya. Dan sekarang waktunya aku mau kasih kabar gembira buat teman-teman semua. Aku mau bagi tips bagaimana kita eh, mengadakan suasana yang interaktif, suasana yang sangat menyenangkan saat kita belajar private atau mengajar anak-anak di kelas private mereka. Aku juga minta maaf nih teman-teman karena aku pulang kerja, jadi maaf, sorry kalau hari ini nggak touch on gitu ya wajahnya ya, tapi aku akan berikan yang terbaik buat kalian hari ini ya. Buat teman-temanku yang pemula, yang bagaimana caranya mengajar private untuk anak-anak ya, atau bahkan udah SMP dan lain-lain sebagainya. Biasanya yang harus kita lakukan adalah ya, aku bagikan sedikit, aku share ya teman-teman. Nah, judul tips aku kali ini adalah belajar yes no drama. Jadi di sini aku hadir untuk teman-teman yang baru pemula menjadi guru private, khususnya buat anak-anak ya, buat anak-anak yang masih usia dini kan. Nah, itu agak sedikit susah daripada anak-anak yang mungkin udah lebih dewasa dari usia mereka ya. Biasanya sekitar 2 sampai 3 tahun dan 7 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah ya. Itu kadang mereka sangat mudi, jadi nggak mudah untuk membangkitkan semangat mereka karena begini ya teman-teman. Mereka tuh masih bukan orang yang masih punya tanggung jawab, kecuali yang udah SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka tuh udah ngerti, aku harus belajar supaya nilai aku baik gitu kan. Nah, kalau anak-anak seusia kelas 1, kelas 2 ke bawah itu ya, dari usia prasekolah, playgroup, sampai SD kelas 1, kelas 2, itu mereka masih, dalam pikiran mereka tuh masih kayak bermain gitu loh guys. Jadi mereka untuk disuruh berpikir tanggung jawab itu masih susah. Jadi tapi kalau dibiarin kan mereka nggak baca. Tugas kita sebagai guru private adalah mengadakan supaya mereka bilang belajar yes dan nggak drama guys. Oke, ini adalah murid-murid aku, contoh-contoh murid aku yang mereka itu awal-awalnya belajar ya, contoh-contoh. Banyak banget murid aku tuh udah 20 siswa yang private, antara yang dia udah masih private sampai tahun ini 2022, atau sampai yang udah nggak private karena banyak hal yang harus dia lakukan, pindah atau pindah ke luar negeri atau dan lain-lain sebagainya. Dan tadi yang barusan aku liatin, maaf nggak bisa lama-lama karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi adalah contoh murid-murid aku usia 2 tahun, awal masuk dia les 2 tahun sampai usianya itu sekitar 6 tahunan. Mereka tuh masuk les dan aku datang kan ke rumah-rumah, dan mereka adalah ketiga orang tadi adalah yang paling aku ingat dan paling mereka tuh selalu bilang nggak mau belajar gitu, kayak mau belajar. Terus sebelumnya aku juga diceritain sama mama-mama mereka, dia itu nggak mau sama sekali dan gurunya gonta-ganti terus
dan mereka tuh nggak mau belajar dan gimana-gimana, terus gurunya dikerjain, nah kayak gitu-gitu ya, aku sedikit kayak takut gitu kan. Nah, tapi aku selalu minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Jadi apa yang harus aku lakukan saat ini bukan berdasarkan pakar yang bagaimana ya, tapi ini ada hasil observasiku selama 11 tahun aku mengajar di dunia private ya, kurang lebih 11 sampai 13 tahun aku mengajar private ini. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perkenalan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, waktu kalian baru pertama kali ketemu dia, apalagi baru pertama kali ya guys, jangan sampai langsung ayo kita buka bukunya, ayo. Jangan guys, itu fatal banget ya. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus minta ke orang tuanya bahwa pertemuan pertama itu nggak langsung belajar ya, bilang ke mereka, ke orang tua mereka, kalau kalian perlu mengenal mereka, perlu interaksi dulu, namanya siapa, berkenalan, namanya siapa, halo, kayak gitu. Ingat, kita harus masang wajah, bukan wajah yang banyak masalah, tapi kita kayak masang wajah kita tuh, hey, aku ini loh pembawa kabar gembira gitu kan. Wajah kita jangan ditekuk ketika kita masuk ke rumah mereka. Udah harus tebar pesona, harus kayak ceria gitu guys. Jadi walaupun dia kayaknya nggak mendukung kita gitu, kita tetap stay on gitu kan, wajahnya tetap harus yang benar-benar charming, harus benar-benar mempesona ya, ingat. Oke, perkenalkan dan eh, kita harus terlihat bahwa kita tuh udah benar-benar siap untuk mengenal dia. Terus kita jangan sampai kelihatan kalau kita misalnya dia kayak melakukan penolakan gitu kan, malu atau gimana. Saat mereka melakukan penolakan, ingat, jangan tunjukkan kalian itu nggak suka gitu. Maksudnya, oh oke oke oke, it's okay gitu. Saya masih malu ya, kayak gitu-gitu guys. Dan itu nggak masalah, itu pertemuan pertama, bilang kepada orang tua mereka. Pertama pastinya tidak belajar, pastinya perkenalan. Kalaupun Mas langsung bisa belajar, wah itu nggak apa-apa ya. Aku selalu langsung belajar sih. Tapi harus perkenalan dulu, nama kamu siapa, kamu suka apa, oh ya, mana mainannya, kayak gitu. Mainan kamu kesukaannya mainan apa nih gitu. Terus warnanya kamu kesukanya warna apa. Terus kalian keluarin tuh kayak benda-benda yang tadi kamu tanya, merah. Oh, kalau aku sih biasanya kayak, oh misalnya dia punya ini mainan warnanya merah kan, kesukaan kamu tuh nggak bisa. Nah, mereka tuh kan akan terhipnotis sama kita guys. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghipnotis mereka bahwa kita tuh asik gitu guys. Terus yang kedua, ya pokoknya kita harus mengenalkan diri, kita harus tahu namanya, sering sebut namanya siapa, terus kesukaannya apa, kita harus udah tahu. Terus dari perkenalan di hari pertama itu kita harus tahu bahasa kasihnya itu apa. Maksudnya bahasa kasih itu ada anak yang suka disentuh, maksudnya ya sentuh-sentuhan yang sopan, yang mesti hai kayak gitu, halo, atau hai gitu, kayak coyak-coyakan yang sopan gitu kan. Ada yang nggak suka, mungkin ada yang lebih suka dikasih, jadi kalian harus siapkan pemberian yang murah-murah aja, yang mungkin kalau cewek pita rambut atau apa yang 5 ribuan guys. Mungkin bahasa kasihnya adalah pemberian, biasanya cewek itu pasti pemberian. Nggak dipungkirin ya guys, jadi cewek kecil kayak cewek besar, perempuan kecil masih kecil dan perempuan besar tuh pasti suka pemberian, biasanya kayak gitu. Ya siapin lah yang kayak gitu-gitu yang menarik perhatian dia ke kita gitu. Itu kita harus tahu. Terus kalau dipuji, mungkin bahasa kasihnya mungkin pujian ya. Kalian, oh hebat, kita lihatlah mimik wajahnya saat kita melakukan bahasa kasih itu kan. Saya, oh hebat banget ya, bisa ya nebak ini warna apa gitu. Kayak hal-hal yang sederhana aja guys, sederhana aja gitu. Jangan langsung perkalian 1 ditambah 2 berapa gitu, atau perkalian
maksudnya perkalian 1, 2 kali 1 berapa, kayak gitu ya. 2 tambah 1 berapa gitu, stop dulu deh guys. Nah, jangan dulu di hari pertama. Apalagi kalau kalian adalah pertama kali ketemu. Gitu ya, pertama kali ketemu. Terus habis itu kalau kita udah tahu bahasa kasihnya, oh dia bahasa kasihnya itu dipuji, ya udah sering lakukan pujian. Sering lakukan pujian kayak gitu. Setiap kali dia ngelakuin sesuatu dan hasilnya emang nggak maksimal ya. Kamu, mah bagus nih, lebih bagus yuk dikasih kayak gini, pintar ya gitu. Kayak gitu-gitu guys. Nah, terus habis itu doktrin. Setelah kalian udah kenal dia, suasananya eh, udah kayak meleleh gitu, udah kayak ya emang sih kadang ada anak-anak yang suka tingkah-tingkah, nggak apa-apa, itu oke, pasti mereka dengar gitu, tapi tetap kayak ayo sini-sini ikut atau gimana gitu, pokoknya kalau dia nggak suka jangan diteruskan, misalnya dia nggak suka disentuh atau nggak suka dikasih atau nggak suka dia apa, jangan diteruskan ya, dia nggak suka dia akan terus menolak. Kalau doktrin ini adalah kalian harus siapkan warna ajaib yaitu warna kuning. Warna kuning untuk apa namanya? Membawa alam sadarnya untuk dia suka belajar. Karena warna kuning banyak pakar yang mengatakan, tapi aku lupa siapa. Itu